Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor teknologi yaitu PT Bukalapak.com terbuka dengan kode saham BUKA. Berikut sejarah berdirinya BUKA. Bukalapak didirikan pada tanggal 10 Januari tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid, di sebuah rumah kos semasa berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Bukalapak semula terkenal di kalangan penghobi sepeda, yang sedang menggandrungi sepeda lipat dan fixed gear. Bukalapak memanfaatkan tren tersebut dengan menjadi wadah bagi masyarakat, untuk menjual berbagai jenis sepeda dan aksesoris bersepeda. Pada 2013, Bukalapak mencatat rata-rata transaksi harian sebesar 500 juta rupiah dan telah bermitra dengan sedikitnya 80.000 penjual. So game on gamers. Dapatkan voucher game termurah se-Indonesia. Dijamin 15% lebih murah dan dapatkan cashback 50% di Bukalapak dan itemku. Jagoan game. Berikut profil usaha BUKA. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia. Mulanya, perusahaan ini dibentuk oleh pemilik brand shopping lokal. Melalui grup kepemilikannya ini, Bukalapak merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat pelayanan mitra Bukalapak. Pada tahun 2017, Bukalapak masuk ke dalam jajaran startup unicorn Indonesia. Berikut info dan fakta seputar BUKA. Pada Februari tahun 2015, Bukalapak mengumumkan pendanaan seri B, dengan masuknya grup MTech yang memiliki stasiun televisi SCTV, Indosiar, dan O-Channel. MTech masuk ke Bukalapak melalui anak perusahaannya yaitu PT Kreatif Media Karya atau KMK Online. Pada Oktober tahun 2018, Bukalapak mengakuisisi perusahaan e-commerce barang bekas pakai, yang bernama Prelo. Tujuan akuisisi pada perusahaan rintisan yang bermarkas di Bandung tersebut adalah bertujuan memperoleh sumber daya manusia untuk Bukalapak. Dan pada November tahun 2020, Microsoft menginvestasikan 100 juta US dollar di Bukalapak, sebagai bagian dari kesepakatan yang akan menjadikan Bukalapak mengadopsi Microsoft Azure sebagai platform cloud pilihannya. IPO Bukalapak sebesar 1,5 miliar US dollar adalah valuasi terbesar sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia, sekaligus pencatatan perdana saham pertama oleh unicorn teknologi di Bursa Efek di Asia Tenggara. PT Bukalapak.com terbuka merupakan perusahaan tercatat yang mampu menarik investor paling banyak. Tercatat sekitar 96.000 investor berpartisipasi pada pelaksanaan public offering perusahaan. Berikut anak usaha yang dimiliki Bukalapak seperti Buka Pengadaan Indonesia, Buka Mitra Indonesia, Buka Mitra Properti, Buka Investasi Bersama, Buka Usaha Indonesia, Buka Labs Indonesia, Anugerah Bisnis Cakrabuana, Bina Unggul Kencana, Kolaborasi Kreasi Investama, Alofresh Indonesia, 5Jack, Bukalapak Limited, Buka Australia Limited, dan 5Jack Limited, di mana masing-masing memiliki unit lini bisnis yang berbeda, namun masih dalam platform pelayanan berbasis teknologi. Berikut program unggulan yang dimiliki perusahaan, yaitu Mitra Bukalapak, merupakan salah satu unit usaha yang diciptakan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk mengembangkan usaha hingga mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjadi mitra. Dengan kata lain, siapa saja bisa menjalin kemitraan bersama Bukalapak, dengan menjadi agen yang menjual berbagai jenis produk yang dijual di Bukalapak. Dengan dibukanya kerjasama ini, mitra Bukalapak yang tersebar diantaranya pada Sumatera 671.000 mitra, Jawa 4,4 juta mitra,
Kalimantan 170.000 mitra, Sulawesi 144.000 mitra, Nusa Tenggara 102.000 mitra, dan Papua 19.000 mitra, dengan total mitra yang tercatat mencapai 6 juta mitra Bukalapak. Berikut penghargaan yang diraih Bukalapak memenangkan penghargaan dalam ajang CNBC Indonesia Award 2019, untuk kategori The Best E-Commerce. Bukalapak merupakan startup bidang e-commerce kedua di Indonesia, yang berhasil menyandang predikat sebagai unicorn. Valuasi Bukalapak bahkan mencapai 2,5 miliar US dollar, atau setara 35 triliun rupiah. Bukalapak tahun ini kembali dinobatkan sebagai Best Company to Work for 2021 dari HR Asia Award. Pencapaian ini menandai keberhasilan Bukalapak meraih gelar yang sama selama 3 tahun berturut-turut dalam ajang penghargaan yang sama. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang meraih gelar Tech Talent Magnet oleh Glints. Gelar ini diberikan sebagai bagian dari Glints Best Employers Award, yang memberikan penghargaan pada 10 perusahaan inovatif dan teratas di Asia Tenggara, Hong Kong, dan Taiwan, dalam membuka kesempatan bagi para talenta dan pemimpin di skala regional. Berikut komposisi pemegang saham Buka. Pertama, PT Kreatif Media Karya memegang kepemilikan sebesar 24,62%. Kedua, API Investment Limited sebesar 13,04%. Ketiga, Archipelago Investment Limited sebesar 9,44%. Keempat, Wilix Halim sebesar 1,39%. Kelima, Adi Wardana sebesar 0,74%. Keenam, Teddy Nuryanto sebesar 0,15%. Ketujuh, Howard Nugraha sebesar 0,03%. Kedelapan, Natalia Firmansyah sebesar 0,03%. Kesembilan, Victor Lesmana sebesar 0,01%. Kesepuluh, Masyarakat Non-Warkat sebesar 50,45%. Kesebelas, Masyarakat Warkat sebesar 0,04%. Dan ke-12, saham treasury sebesar 0%. Berikut profil saham Buka. Perusahaan didirikan pada tanggal 10 Januari tahun 2010, dengan bisnis usaha yaitu platform pelayanan online, di mana perusahaan mencatatkan listing di bursa pada tanggal 6 Agustus tahun 2021, dengan harga Rp850 per lembar, dan jumlah saham beredar sebesar 25,77 miliar lembar. Berikut kinerja keuangan Buka. Bukalapak menutup tahun 2022 dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,98 triliun. Perolehan ini meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2021, yang mencatatkan rugi Rp1,67 triliun. Perolehan laba bersih ini tidak terlepas dari perolehan pendapatan, adapun pendapatan bersih Buka naik 93,5% menjadi Rp3,6 triliun. Ini didorong oleh peningkatan pendapatan mitra sebesar 157%. Beban pokok pendapatan emiten teknologi ini juga ikut melejit dari Rp441,42 miliar sepanjang 2021 menjadi Rp2,55 triliun. Nilai tersebut membengkak sebesar 479,91% dalam setahun. Kendati demikian, beban penjualan dan pemasaran Buka tercatat turun sebesar 37,30% secara tahunan menjadi Rp1,02 triliun. Pada 2021 nilainya mencapai Rp1,63 triliun. Hingga akhir 2022, Buka tercatat memiliki aset sebesar Rp27,4 triliun, atau naik 2,97% dalam setahun dari Rp26,61 triliun
sementara liabilitas Bukalapak terkikis sebesar 70,89% menuju 907,92 miliar rupiah. Berikut potensi Bukalapak di masa depan. Pertama, Bukalapak telah berinovasi untuk mendorong para pelaku usaha menembus pasar ekspor. Melalui fitur Buka Global, Bukalapak mempermudah para pelapak untuk melakukan pengiriman barang ke luar negeri. Pasar ekspor yang kini masuk ke dalam cakupan Bukalapak meliputi Singapura, Malaysia, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Hong Kong. Kedua, Buka masih menyimpan saldo kas dari hasil IPO dalam jumlah yang cukup besar yang mencapai 19,5 triliun rupiah, sehingga masih sangat leluasa dalam menjalankan ekspansi untuk beberapa tahun ke depan. Kecukupan modal tersebut menjadi katalis positif untuk Buka. Dan ketiga, Bukalapak bersama dengan Grab Indonesia dan Emtek melanjutkan kolaborasi strategis pada program Kota Masa Depan, yakni program akselerator ekstensif yang mencakup adopsi platform digital dan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha melalui teknologi digital yang aman dan terpercaya. Sekian pembahasan kali ini untuk PT Bukalapak.com Terbuka. Semoga dapat memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.